Idenya adalah jangan sampai kekayaan alam itu bocor. Shadow economy di Indonesia ini kan tinggi, 23,8% ukuran PDB. Ya ada narkoba, judol, kemudian pinjol ilegal, produk palsu, produk selundupan. Tapi yang cukup besar adalah sumber daya alam yang tidak dilaporkan sesuai dengan data yang sesungguhnya. Kemudian mereka juga kadang-kadang ingin menyimpan dana hasil ekspornya di luar, tidak perlu ditarik ke Indonesia. Jadi ada dua keuntungan itu. Saat menyusun materi paparan itu, saya meeting secara fisik dengan pemilik tambang batu bara, pemilik kebun CPO. Saya teleponan dengan para trader di Singapura. Dan memang yang dilakukan para trader ini luar biasa, nggak sederhana, Mas. Nah, ini baru bicara CPO. Kalau misalnya tiba-tiba pemerintah akan membuat BUMN eksportir tunggal membeli dari seluruh produsen, itu nggak gampang loh, Mas. CPO, coal, sama ferroalloy. Itu produsen eksportirnya itu bisa 600 sampai 900. Produsen ya? Iya. Kalau memang nanti diputuskan ini ada eksportir tunggal, saya khawatir risiko gagalnya tinggi. Lu kenapa nggak dibenahi soal itunya saja, dicek ulang, ada supervisi? Kalau nggak bisa meriksa sendiri, ya tadi minta bantuan ini, ya dan legal gitu loh. Kenapa nggak begitu saja? Yang melakukan ini kan bea cukai. Kalau bea cukai itu GCG-nya bagus, ya, ini tidak terjadi. Nggak perlu. Ya. Salam cerdas. Komunitas pembelajar yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizky dalam sesi ngobrol ekonomi. Saya kembali ditemani sahabat saya, ekonom senior Wijayanto Samirin. Saya manggilnya Mas Wija, dia manggil saya Mas Awalil. Jadi ya nggak tahu siapa yang Mas ini. Assalamualaikum Mas, selamat datang kembali. Terima kasih, Mas. Nah, kita melanjutkan obrolan yang sebelumnya meskipun tidak persis sama. Tapi saya katakan Mas Wija ini mau itu topik-topik yang lagi rame, mau yang behind, mau yang overview, dia selalu sedia. Salah satu paparan yang saya sempat perhatikan dari Mas Wija ini ketika beliau menjelaskan topik yang sedang lagi hit masih ya, yaitu Danantara Sumber Daya Indonesia, ya kan itu. Kemarin sempat bingung ini swasta atau BUMN, sekarang ditegaskan katanya BUMN. Nanti kita dengar dari beliau. Nah, itu gagasan yang tidak kecil ya, karena dia berkaitan dengan gagasan besar yang disampaikan Pak Presiden tanggal 20 Mei ya, pada waktu pidato Camp PPKP itu. Karena saya juga sudah mengundang beberapa orang untuk mengkomentari itu, tapi yang Mas Wija ini saya lihat karena sudah berlangsung dari 20 Mei ke sekarang sudah 2 minggu ya, jadi sudah cukup bahan. Dan di samping itu ternyata Mas Wija untuk hal-hal seperti ini juga punya kajian-kajian lama, lalu itu beliau blended ya di elaborasi. Saya perhatikan di paparan itu banyak hal yang mungkin kita perlu dengar ya, supaya kita juga bisa. Ya nggak boleh juga ya kalau kita itu asal sentimen, kalau ini pemerintah wah itu nggak benar, nggak begitu juga. Tapi sebaliknya juga kita tidak selalu dari pemerintah kita telan bulat-bulat. Nah, dari awal saja Mas, jadi terserah Mas Wija nih, dari ekspor satu pintu apa dari Danantara Sumber Dayanya dulu, dijelaskan kami Mas. Menarik Mas. Memang pidato Pak Prabowo 20 Mei itu saya rasa mengejutkan banyak pihak. Mengejutkan dalam konteks positif, karena ya memang kita menunggu pemerintah turun tangan membereskan isu itu. Tapi juga membuat kaget karena langkah yang akan dilakukan itu sepertinya belum dibahas mendalam. Apakah dengan para menteri atau bahkan diskusi dengan para pelaku begitu ya. Tetapi kita apresiasilah, idenya adalah jangan sampai kekayaan alam itu bocor. Dan memang kalau kita lihat shadow economy di Indonesia ini kan tinggi, 23,8% ukuran PDB. Apa saja di dalam itu? Ya ada narkoba, judol, kemudian pinjol ilegal, kemudian produk palsu, produk selundupan. Tapi yang cukup besar adalah sumber daya alam yang tidak dilaporkan sesuai dengan data yang sesungguhnya. Ya. Sehingga memang sekarang ini kan familiar sekali istilah under invoicing,
misinvoicing, transfer pricing. Ya memang itu sesuatu yang terjadi saat ini, tidak hanya di Indonesia, di banyak negara. Nah, memang tidak semua pelaku itu melakukan itu. Tidak semua produsen CPO, tidak semua produsen batubara, ferroalloy itu melakukan itu. Tetapi ada kelompok yang memang melakukan itu. Targetnya ya untuk menghemat pajak, menghemat royalti. Under invoice misalnya, under invoicing. Ini mereka lakukan oleh sebagian kelompok itu melaporkan volume ekspor lebih kecil dari yang seharusnya dengan harga yang lebih rendah dari seharusnya. Sehingga royalti yang dibayarkan lebih kecil, kemudian pajak ekspornya lebih kecil. PPh badannya nanti juga lebih kecil. Jadi motivasinya itu. Ada juga yang mereka melakukan misinvoicing, mengekspor atau mengimport sesuatu yang tidak boleh dengan cara mengakali. Invoice-nya dibuat beda, HS code-nya. Barang yang dicatat dengan yang masuk beda. Beda, karena ini dilarang biasanya untuk mengantisipasi lartas, larangan terbatas. Iya. Misalnya kita mengimport baju produk tertentu, produk logam tertentu nggak boleh, gitu ya. Kalau logam yang masih raw boleh, gitu ya. Nah, makanya misinvoicing. Itu targetnya bukan untuk mendapatkan manfaat dari pajak, tetapi mengakali yang dilarang bisa masuk. Nah, yang terakhir yang juga sangat populer adalah transfer pricing. Under invoicing itu dilakukan dengan pihak lain. Kalau transfer pricing itu dilakukan dengan pihak terkait. Afiliasi. Jadi saya produsen batubara misalnya, kemudian melakukan ekspor ke perusahaan milik saya sendiri di Singapura dengan under invoice. Sehingga pajak yang dibayarkan ke pemerintah Indonesia lebih sedikit. Tapi kemudian perusahaan saya yang di Singapura itu menjual kepada buyer misalnya di Cina atau di Jepang dengan harga yang sesungguhnya. Sehingga mereka membukukan keuntungan di Singapura. Apa bedanya keuntungan di Singapura dan keuntungan di Indonesia? Pajak mereka lebih rendah. Jadi ada keuntungan pajak di situ. Kemudian mereka juga kadang-kadang ingin menyimpan dana hasil ekspornya di luar. Tidak perlu ditarik ke Indonesia. Jadi ada dua keuntungan itu. Nah, transfer pricing ini, menurut pemahaman saya dulu investment bankers, Mas, sering melakukan membantu akuisisi, merger, perusahaan-perusahaan sumber daya alam gitu. Ini sesuatu yang dipraktekkan oleh banyak pihak. Transfer pricing ini. Dan zaman dulu transfer pricing-nya oleh trader yang perusahaan asing. Jadi banyak perusahaan-perusahaan asing yang fokusnya menjadi trader komoditi. Membeli dari produsen Indonesia, kemudian mereka yang memasarkan. Ini kebanyakan di Singapura. Calo lah sebenarnya. Calo. Tapi calo gede. Calo yang mereka juga memberikan value added. Iya sih. Karena dia ada effort untuk memasarkan, segala macam. Nah, kalau tidak lewat dia, mungkin penjualannya nggak sebesar itu. Ada positifnya sih ya. Betul. Nah, kemudian ini para pelaku ini makin cerdas. Ini nih. Ini ada margin luar biasa yang diambil oleh para trader. Kemudian mereka bikin perusahaan sendiri. Menggantikan trader yang asing itu. Setelah berpengalaman. Nah, zaman dulu, ini nggak ada sesuatu yang salah. Kenapa? Bukan pihak yang terkait. Sehingga ini jual beli biasa. Nah, sekarang menjadi bermasalah karena jual beli dengan pihak terkait. Yang menggantikan si trader pihak terkaitnya dia. Jadi ini masalah definisi aja. Kalau dulu bukan transfer pricing, sekarang menjadi transfer pricing. Dan jujur saja sebenarnya transfer pricing kalau selisihnya itu tipis, nggak masalah. Wajar, karena trader itu harus dapat margin. Ada margin, dan yang dilakukan itu luar biasa, Mas. Saat menyusun materi paparan itu, saya meeting secara fisik dengan pemilik tambang batubara, pemilik tambang CPO, kebun CPO. Saya teleponan dengan para trader di Singapura, sehingga dapat gambaran yang lebih jelas gitu, lebih detail. Dan memang yang dilakukan para trader ini luar biasa, nggak sederhana, Mas. Misalnya, perusahaan CPO, salah satu tantangannya adalah, ini kan panennya itu setiap saat. Pembelinya belum tentu. Nah, trader ini harus membuat supaya produk ini seamless.
berapapun yang diproduksi bisa diserap. Diserap. Karena seminggu terlambat saja itu rusak, menjadi asam, terjadi CPO fermentasi, CPO. Sehingga seamless ini merupakan tantangan dari para trader. Nah, yang mereka lakukan adalah mereka mencari pembeli, kemudian melobi. Di masing-masing negara itu mereka punya tim, dan mereka bilang menjual ke orang India, Vietnam, Cina, itu beda. Taktik, strategi, hukumnya, currency, segala macam. Jadi ini yang suatu yang butuh skill tertentu. Selain nantinya, kalau sudah deal, ini delivery secara fisik. Asuransi, logistik, kapal, gudang, mereka yang handle. Sampai nanti kalau sudah sampai di lokasi, harus dipastikan sesuai dengan spek. Jangan sampai diklaim speknya nggak sesuai, sehingga mereka minta diskon. Nah, tapi di luar itu, Mas tahu kan, ini kan transaksi multi currency. Sehingga harus di-hedge. Jadi jual beli rupiah dengan yuan, nilai tukarnya fluktuasi supaya ini tidak mengganggu. Harganya harus di-hedge. Nah, currency-nya di-hedge. Ini yang melakukan adalah trader. Kemudian yang kedua, harga CPO atau batu bara kan naik turun. Mereka juga meng-hedge dengan pasar derivatif. Kalau hedge currency-nya dengan bank. Jadi yang dilakukan banyak, cukup kompleks. Nah, saya tanya, berapa besar tim yang di Singapura? Dia bilang 30-40. Di Singapurnya. Dan itu belum tim yang ada di masing-masing. Paling nggak dia punya kolega-kolega di negara-negara lain ya. Saya tanya kenapa di Singapura, kenapa nggak di Jakarta saja? Dia bilang kalau di Jakarta, deal dengan bank untuk dapat hedging facility itu mahal. Dan belum tentu tersedia. Misalnya mau nge-hedge rupiah dengan yuan, belum tentu ada produknya di sini. Di sana banyak sekali. Asuransi, perkapalan, segala macam, itu lebih banyak. Jadi itu dia kenapa mereka banyak berada di Singapura. Loh, kalau pasar derivatif CPO ini kan di Kuala Lumpur. Iya, betul. Kenapa nggak di Kuala Lumpur? Ya, Kuala Lumpur masih belum efisien. Gitu. Dibandingkan Singapura. Nah, ini sebenarnya ekosistem yang tidak gampang. Dan di sektor ini main bajak itu biasa. Petinggi di Kargil, petinggi di mana, perusahaan multinasional, di hijack. Karena ini adalah posisi-posisi yang kalau salah bisa menimbulkan kerugian. Luar biasa. Gajinya 1 miliar sebulan itu umum, Mas. Iya. Dan ini orang-orang yang speknya memang punya pengalaman itu. Nah, ini baru bicara CPO. Kalau misalnya tiba-tiba pemerintah akan membuat BUMN eksportir tunggal, membeli dari seluruh produsen, itu nggak gampang loh, Mas. Kalau kita berbicara apalagi ya, CPO, coal, sama ferroalloy. Itu produsen eksportirnya itu bisa 600 sampai 900. Produsen ya? Iya. Kemudian bayarnya berapa ribu. Dengan spek yang berbeda, karakter, hukum, currency, harga. Nah, sehingga saya juga melihat kalau memang nanti diputuskan ini ada eksportir tunggal, saya khawatir risiko gagalnya tinggi. Sehingga saya melihat ini ide yang bagus, tapi caranya harus dimodifikasi. Gitu, Mas. Jadi ini digambarkan kompleksitas, bukan nakut-nakuti, tapi yang disampaikan Mas Wijani yang terjadi selama ini begitu. Kalau itu mau dipindahkan ke DSI dan Antara, kira-kira konsep pemindahannya seperti apa? Apakah mereka masih dipakai atau bagaimana? Kan begitu toh. Misalnya tradernya gitu. Gini juga, Mas. Kemudian setelah Pak Prabowo pidato, itu beredar slide-slide negara lain yang sudah menjalankan konsep. Kan itu salah satu argumennya. Katanya di beberapa negara juga satu pintu nggak masalah tuh. Misalnya di Arab Saudi, Aramco. Aramco. Kemudian di Cina. Saya dalami itu Aramco, bagaimana mereka bermain. Aramco memang mengekspor hampir 100% minyak dan produk minyak dari Arab Saudi. Ini Pertamina-nya Arab Saudi. Ya. Tapi dia itu memproduksi 99%. Dari yang diekspor? Dari yang seluruh produksi. Jadi barangnya sendiri yang mau dijual, barangnya sendiri ya. Jadi mengekspor 100% ya sebenarnya dia sedang menjual barangnya sendiri. Tidak menjadi kolektor, bayar kemudian. Yang lain kecil lah. Yang lain 1%. Itu ikut jual aja lewat Aramco. Ya. Atau Cina, katanya Cina juga punya badan yang sama. Saya dalami.
Ternyata untuk mineral jarang, untuk tambang, untuk energi yang dianggap strategik, mereka itu ada puluhan BUMN yang bermain. Dan BUMN itu menjual produknya sendiri. Jadi tidak ada satu badan yang menampung dan menjual. Mereka menjual sendiri. Bagaimana pemerintah mengontrol? Nah, pemerintah kan punya saham di BUMN, sehingga dia bisa mengontrol aktivitas BUMN-nya itu. Nah, sehingga kalau kita tempatkan di Indonesia, situasi Indonesia, yang penting kan tidak ada manipulasi, nggak ada under invoicing, nggak ada misinvoicing, tidak ada transfer pricing. Kan dari awal itu masalahnya. Bukan pemerintah ingin mengontrol, menjadi pelaku. Ini yang ditakutkan swasta. Kalau Mas punya tambang batu bara, Mas punya kebun CPO, nyawa Mas itu dari mana? Akses pasar ekspor. Kenapa? Pasar domestiknya kan segitu aja. Dan ekspor. Nah, kalau ekspor Mas itu diserahkan ke satu pihak yang Mas belum tahu kinerjanya, ke depan apakah kemudian ada politisasi, Mas pasti khawatir dong. Seperti Mas sedang sakit atau saya sedang sakit, nggak bisa bernapas, pakai oksigen, oksigennya yang megangin orang lain. Saya yang sakit tentunya juga, kalau yang megangin bisa saya percaya, oke. Tapi kalau deg-degan juga. Ini kemungkinan reaksi buyer yang sekarang ada ini juga bisa, bisa terpengaruh. Reaksi dari buyer dan reaksi dari investor. Makanya harga saham produk-produk yang terkait dengan ini kan turun. Apalagi pemerintah menarasikan sementara 3 dulu. Berarti kan nanti akan bertambah. Apapun itu, ini ide bagus, tapi yang terjadi adalah karena detailnya belum didesain, menimbulkan ketidakpastian. Jadi mestinya disiapkan dulu jadi pada saat Presiden pidato, hitungan jam, paling lambat setengah hari atau sehari, sudah keluar. Menteri mengumumkan detailnya. Detailnya. Nah, ini yang terjadi kan Presiden mengumumkan, Menteri Ekonomi meeting, melakukan press conference, katanya ketemu ini bukan dengan beberapa pelaku juga nggak jelas masih. Mengatakan bahwa ini adalah lembaga monitoring, bukan sempat begitu ya. Nah kan kemudian diralat. Jadi sampai Menteri Ekonominya pun masih misunderstood dengan pesan Presiden. Nah, tapi ini ide bagus yang harus didorong, tapi dengan cara yang benar. Kalau targetnya ingin menghilangkan under invoicing, misinvoicing dan transfer pricing, sehingga pendapatan negara bisa optimal, devisa yang masuk bisa optimal, itu ya prinsipnya. Itu ya tidak perlu menjadi membubarkan para eksportir ini, para trader ini, perusahaan trading ini, trading company ini. Tapi Danantara Sumber Daya Indonesia itu fokus memantau transaksi dan delivery. Jadi ujung-ujungnya mereka semua kan melakukan transaksi nih dengan buyer. Mereka melakukan delivery ke buyer. Dikontrol aja di situ. Transaksinya semua harus pakai LC. Berarti tadi penjelasan awalnya Menko itu agak lebih make sense ya. Karena Pak Menko, Pak Rosan, yang ngerti ekonomi lah. Pak Menko, Pak Rosan, kemudian Pak Menkyu, Pak Purbaya, itu kan tahu bagaimana bisnis proses ini. Sehingga yang dijelaskan adalah sebenarnya mirip seperti apa yang saya sampaikan ini. Jadi Danantara Sumber Daya Indonesia di SI ini fokus ke mengawasi transaksi aja. Harus pakai LC. Semua harus lewat DSI. Nggak apa-apa, pass through aja. Kemudian yang kedua mengawasi fisiknya. Jangan sampai yang di dokumen berbeda dengan fisik. Nah, makanya dalam konteks ini saya sebenarnya mengusulkan DSI itu sebagai integrator. Merangkul itu Sukovindo, merangkul itu Surveyor Indonesia. Mereka kan biasa melakukan pengecekan fisik. Kalau belum percaya dengan mereka, rangkul itu SJS Swiss. Sehingga mereka bertiga ngecek fisik. Di zaman Soeharto pernah tuh ada SGS itu agak mirip Pak Harto nggak percaya dengan bea cukai. Dan itu sementara kan? Sementara Setelah ada transformasi bea cukai, pelabuhan diperbaiki sistemnya, SJS diakhiri. Nah ini juga sama. Kalau kontrak LC, DSI bisa melakukan langsung. Pass through aja pakai sistem. Kemudian masalah fisik, 2 BUMN menggandeng SJS. Tidak perlu meng-create sesuatu yang baru, justru memberikan bisnis kepada 2 BUMN yang sebenarnya juga merupakan bagian dari Danantara.
Mas, satu hal yang saya tanyakan kepada para pemimpin trading company itu, Bapak perlu berapa modal sih untuk menjalankan trading itu. ini? Karena tadi kompleksnya tadi dia harus ngatur stok, harus ngatur Kan perlu working capital. Iya. Dia mengatakan 25 hingga 40%. Kalau perusahaan baru, yang kecil itu bisa 40% total sales, Mas. Iya. Kalau perusahaan yang sudah besar, sudah lama, sudah punya track record lama, itu bisa 30-an%. 25% ya kalau efisien sekali. 30% lah kita ambil. Nah, Mas tahu ekspor dari 3 komoditi ini mewakili 25% total ekspor kita. Nilainya sekitar 1.250-1.300 triliun per tahun. Kalau kita asumsikan under invoice-nya 10%, 20% ya lebih dari itu. Iya. Dan perlu working capital 30% dari itu. Iya. 400 triliun. Iya. Modal kerja. Modal kerja. Jangan-jangan nanti Himbara lagi yang suruh ngasih. Ini kan berat. Jadi menurut saya semua ini kan sudah ekosistemnya tertata rapi. Pemerintah intervensi di tengah saja melihat transaksi, melihat delivery fisik. Pemerintah tidak perlu, DSI tidak perlu repot masalah asuransi, masalah pengapalan, gudang. Nanti kalau barang bermasalah, ada klaim ini segala macam. Dan gini Mas, saya rasa Mas familiar, kenapa Bu Karen Agustiawan masuk penjara? Kenapa Pak Nur Pamuji PLN masuk penjara? Dan kenapa banyak tokoh BUMN masuk penjara? Karena mereka melakukan kontrak jangka panjang. Dalam konteks Bu Karen LNG, yang ternyata setelah berkontrak, harga kemudian lebih murah daripada yang dikontrak itu. Kan dianggap korupsi, merugikan negara. Ini para trader, kalau mereka transaksi mewakili DSI, yang BUMN, kalau mereka creating loss, jangan-jangan bisa dianggap state loss. Iya, dianggap merugikan negara. Iya. Nah, ini menurut saya juga ada risiko tambahan bagi teman-teman yang aktif di situ. Sebetulnya peraturan yang sudah disusun ya, yang sudah sejauh ini diumumkan tentang DSI ini banyak lubangnya ya masih ya. Puzzle yang kita belum paham maksudnya ini seperti apa nanti. Mungkin nggak begini. Oke lah, ada hasil ketika sebagian under invoicing, transfer pricing tertangani dengan ini. Maka secara persentasi itu meningkat ya dari yang selama ini didapat. Tetapi ketika terjadi crowding out ya pelaku-pelaku yang biasanya ikut jualin atau itu mengurangi ekspornya. Ini mengurangi resmi ya, bukan ini kan wah harus hati-hati nih atau yang si trader wah ini repot nih kalau urusannya sama DSI. Sehingga hasil bersihnya bisa lebih buruk dari sekarang. Mungkin nggak Mas risiko itu? Sangat mungkin. Karena pertama, kenapa pihak asing lebih suka deal dengan trader di Singapura? Karena hukum Singapura. Yang kedua, ya kepastian hukumnya jelas gitu ya. Nah, bayangkan kalau dealnya dengan BUMN, bisa jadi importirnya takut. Kemudian DSI ini juga harus lincah. Ribuan kontrak hedging currency, puluhan ribu kontrak hedging komoditi. Karena nggak hanya soal jual batu bara dan CPO-nya, ada transaksi-transaksi ikutan dalam setiap transaksi penjualan. Benar ya dari penjelasan Mas Wijaya tadi. Dan gini Mas, memang kita mengatakan dunia butuh CPO kita. Ya, kita termasuk produsen yang besar. Kita. Iya. Tapi begini, ya mereka butuh, tetapi dalam prakteknya yang aktif melakukan penetrasi, aktif melakukan lobby, menjalankan proses, itu seller. Iya. Seperti Mas, ketika Mas mengimport mobil, sebut merek ya, BYD dari Cina, itu bukan Mas yang aktif. Mereka yang aktif, proaktif, nawarkan, ini memfasilitasi, ngatur segala macam. Nggak simpel prosesnya. After sale service-nya. Mas sebagai importir itu duduk karena banyak pilihan. CPO banyak pilihan, banyak. Bukan hanya kita. Gold banyak pilihan, banyak. CPO kalau sulit, ya mereka akan mengurangi konsumsi, bisa pindah ke edible oil yang lain, atau ya mengurangi konsumsi saja. Sekurang-kurangnya kayak wait and see ya. Gue mau 3 bulan, 6 bulan tak kurangi dulu ini sampai mana ini permainannya. Bisa begitu juga toh? Sangat. Yang saya khawatirkan adalah appetite
untuk melakukan investasi di Indonesia itu bisa jadi berkurang. Tidak hanya dalam hal ini ya, karena kemudian jadi bayangan. Tadi apalagi katanya sementara FDI, 3 dulu kan. Inflow FDI bisa terganggu. Iya. Belum lagi ekspor bisa terganggu. Iya. Kalau kita combine balance of payment kita, bisa mengakibatkan tambahan defisit yang nggak kecil. Iya, jadi kita bermaksud menambahi hasil ekspor dari situ, itu bisa masuk menambahi pendapatan negara dari situ. Yang terjadi hasil bersihnya belum tentu nambahi kan, karena dia mengurangi aktivitas di semua lini itu. Ya, kalau saya jadi pemerintah ya, saya melihat ini kan sudah ada ekosistem yang jalan. Iya. Saya intervensi di titik-titik krusial. Titik krusial yang saya merasa dirugikan. Iya, yang saya bisa dengan intervensi di situ, saya bisa menjaga tata kelola. Udah situ aja. Sehingga pemerintah tidak perlu mengalokasikan resource di situ. Iya. Karena biaya ya kalau nanti. biaya dan resource. Karena begini Mas, Indonesia ini banyak hal yang harus diperhatikan. Harus mendapatkan perhatian untuk diperbaiki. Fokus ke hal-hal itu yang sebenarnya pemerintah juga ditunggu kehadirannya. Kalau boleh dengar yang kan sementara ini CPO batubara sama apa tadi ferroalloy ya. Ferroalloy itu apa? Nikel apa? Ini logam. Oh, logam. Nikel bagian dari itu. Ya. Ada nggak isu bahwa ini nanti akan merambah ke komoditas ini? Ya, ini tentu saja sekedar feeling. Jadi gini, yang terdengar gitu. Kalau ini bisa ke produk tersebut, ya ini bisa ke produk-produk yang lain juga, yang nature-nya sama. Mirip, gitu. ya. Padahal sebenarnya kalau kita berbicara under invoice, itu komoditas yang sifatnya homogeneous itu lebih sulit dilakukan karena kita bisa kontrol. Nah, komoditas atau produk-produk yang bervariasi itu sebenarnya under invoice, misinvoice, transfer pricing itu lebih bisa dilakukan. Karena ada variasi-variasinya. Handphone misalnya, import handphone. Jenis ini ngeceknya kan nggak gampang. Baju dan lain sebagainya. Kalau komoditi yang seperti ini homogeneous, kita cek aja harga internasionalnya, ini segala macam. Loh, kalau sudah tahu penyakitnya itu, sebutlah 2 ya, under invoicing, 3 tadi, under invoicing, misinvoicing, kemudian transfer pricing. Pelakunya ya tadi disebut eksporter kita mungkin beberapa ratus, tapi kan yang disebut-sebut beberapa, ya sebutlah yang gede-gede nggak lebih dari 20 ya atau 10. Lu kenapa nggak dibenahi soal itunya saja, dicek ulang, ada supervisi, kalau nggak bisa meriksa sendiri, ya tadi minta bantuan ini, ya dan legal gitu loh. Kenapa nggak begitu saja? Yang melakukan ini kan bea cukai. Kalau bea cukai itu GCG-nya bagus, ya, ini tidak terjadi. Nggak perlu. Ya. Nah umpama, ya kita ngikuti zaman Soeharto ini. Oke, ada indikasi oknum bea cukai, kita sebut oknum, ya nggak benar juga kita nyalain semua orang kan, mengakibatkan itu terjadi 10-15 tahun terakhir. Nah kan bisa saja kan kita membuat tim ya kayak misalnya atau kayak zaman dulu ini dilihat ulang secara lebih presisi dan bahkan mungkin jadi alat negosiasi. Kamu selama ini perusahaan A, kamu melakukan ini. Kenapa tidak dipecahkan secara itu gitu loh? Sebenarnya kalau belum terlanjur, kita bisa melakukan dengan cara yang simpel. Panggil surveyor Indonesia. Iya. Suruh menjalankan proses ini. Dikasih resources. Didorong untuk kolaborasi dengan SGS. Mereka jalan bisa. Bisa. Ya. Dikasih otoritas. Yang mereka perlukan adalah resources dan otoritas. Tapi kan ini juga netizen terutama yang ya haknya netizen ya untuk mendukung ide ini karena merasa ini saya mendukung. Iya. Nggak maksudnya kita kan harus kasih sanksi yang mereka lakukan 10 tahun. Dan bisa ditelisik kan. Ya bahwa sanksinya paruh-paruh atau gimana. Kan penerimaan negara bisa dapat juga. Saya rasa ini memang harus dianalisis datanya. Selisih-selisihnya. Berapa? Jangan hanya narasi dong. Dan kalau misalnya ada kesalahan, ya kasih sanksi. Kasih sanksi. Tapi begini, saya itu cenderung melihat ya, iklim investasi di Indonesia ini kan kurang bagus. Ibarat lapangan bola, Indonesia ini kan lapangan bola yang becek. Semua yang bermain di situ kotor. Sepatunya, bajunya, badannya, karena becek. Dan ini sudah puluhan tahun
terjadi seperti itu. Ketika kemudian kita akan menegakkan seluruh pemain harus bersih, dicek semua. Kalau yang kotor dihukum, nggak fair juga. Iya. Karena selama ini memang ekosistemnya seperti itu. Jadi menurut saya penetapan hukuman, sanksi ini juga harus fair, harus bijak. Kalau yang sudah terjadi Yang sudah terjadi. negotiable lah. Kalau yang ke depan, Iya, boleh asal ada jelas ya. iya, Tegas tegas. Kalau yang sudah terjadi harus bijak. Iya. Sehingga apa? Kan ini kesalahan banyak pihak. Iya, ya Kesalahan nggak hanya si pemerintah, eksportir, ada oknum di pemerintah. segala Mungkin macam. regulasinya nggak ketat. Sehingga sanksinya menurut saya sanksi finansial yang sudah Iya, terlanjur. yang finansial. Tapi ke depan ya korupsi, penjara. Iya, nah, soalnya begini, ada juga ekonom yang saya lihat khawatir, dan menurut saya sah kekhawatiran dia. Kalau masalahnya kan sudah jelas nih tadi, under investment, misinvesting, transfer pricing, tadi kita juga harus melihat memang ada pengusaha yang nakal atau terpaksa nakal karena suasananya memang kotor, tapi kan tetap ada oknum birokrasinya juga. Nah, udah, oke, itu masa lalu yang kita akan telisik, kita cermati, mungkin kita beri sanksi yang wajar karena sudah terjadi. Nah, ke depannya kan kita mau memperbaiki ini semua. Datanglah ekspor satu pintu, datanglah DSI. Nah, oleh ekonom ini saya lihat beberapa bahkan sudah tidak hanya satu orang. Ini mah ngerubah pemain saja. Nanti kalau ini nanti nggak beres, emang semuanya masuk negara. Gimana Mas? Terlepas dari kita tidak menuduh ya kan, namanya risiko kan perlu kita perhitungkan. Masuk akal nggak pendapat dia itu? Sangat masuk akal. Ya. Tapi saya tidak akan menggunakan framework berpikir itu. Ya. Kenapa? Karena MBG yang dikatakan ini program unggulan, dijalankan dengan baik, pengawasan. Jangan khawatir, tidak akan ada manipulasi. Dan itu gampang ya, masyarakat kasat mata bisa lihat. Itu juga terjadi. Iya. KDMP ini. Dan ini kan sesuatu yang simple, kasat mata, Kasat tangible. mata, iya. Kalau ini kan lebih ya orang elit aja yang tahu kan. Sehingga kekhawatiran itu menurut saya make sense. Iya. Tapi saya tidak ingin menggunakan itu sebagai kerangka berpikir. Kalau menurut saya, ya belajar dari pengalaman MBG, KDMP, ini harus betul-betul didesain dengan benar. Iya. Jangan sampai ada masalah. Ini kalau ada masalah reputasi Indonesia, ini ekspor komoditi yang menjadi nyawa falas kita, itu betul. bisa terganggu. Dan kalau menurut saya, kali ini mohon Pak Presiden, Bapak-Bapak Menteri, jangan buru-buru. Didesain yang benar, kemudian diluncurkan dengan proper. Para pelaku usaha itu harus diajak berbicara yang honest, terbuka dari hati ke hati. Kalau dikumpulkan, kemudian pemerintah mengumumkan ini, ya mereka semua manut gitu. Karena nggak mungkin kan secara terbuka harus melawan. dikelompokkan, diajak bicara. Karena saya yakin boleh juga dong nih saudara ini, misalnya ini 10 orang yang gede-gede, Anda ini kan melakukan ini sebagai negosiasi pemerintah kan bisa. Ini mau kita gimanain? Ya, saya tidak fokus ke apa yang terjadi di masa lalu. Tapi fokus kepada ke depan ini. Bentuknya seperti apa gitu. Jadi mereka harus diajak berbicara karena mereka pelaku di lapangan yang tahu permasalahan. Dan gini Mas, pengusaha yang saya temui, produsen CPO, produsen batubara, ini kebetulan mereka klaim mereka nggak melakukan under invoice. Dia justru seneng. Kalau memang itu dibenahi. Kenapa? Selama ini mereka dirugikan oleh eksportir lain yang nakal. Tapi kalau satu pintu mereka juga mungkin masih wait and see juga dong, karena bingung juga kan. Iya, jadi mereka senang ada penegakan hukum, tapi dengan cara yang benar. Gitu ya. Jadi prinsipnya ambil ikan, jangan bikin keruh airnya. Tangkap tikus, jangan bakar lumbung pandinya. Ini sudah kalimat penutup, jadi nggak usah statement lagi. Karena mau Jumatan kan? Kita mau Jumatan. Jadi demikian ya pemirsa, kita berterima kasih ke Mas Wija. Kita diberikan gambaran yang cukup baik ya tentang apa sih persoalan DSI, persoalan ekspor satu pintu, dan tantangan-tantangan yang harus dibereskan di waktu-waktu mendatang. Waktu mendatang yang dekat, nggak bisa nunggu lama-lama. Terima kasih Mas Wija. Terima kasih Mas Awalil. Terima kasih sekali.